Memang wangi sampai ke kubur Pak Rifki. Sampai ke kubur. Iya, pas ke kuburan belum lagi jasadnya masuk. Kita kan pas ini kan turun mobil ambulan itu, Billy langsung lari dulu lihat kuburannya. Kuburannya pas kita lihat ke bawah kayak gitu, adem Pak Rifki, adem kuburannya. Oh, tempatnya senang kita lihat. Belum masuk mayatnya lagi. Sudah bayang seperti istana jadinya. Iya, pas mayat itu lewat, bau itu sama dengan bau jilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Kemenak, dan kali ini kita masih di playlist pengalaman atau kisah nyata Bu Eliza dalam penyelenggaraan jenazah maupun juga memandu sakratul maut. Dan panduan kita nih, kita bedah buku nih, ada sebuah buku karangan beliau, Manajemen Kematian, Penyelenggaraan Jenazah dan Sakratul Maut sesuai dengan ketentuan. Nah, Bu Eli menceritakan dalam buku ini bahwa beliau punya pengalaman bahwa ada mayat itu yang wanginya luar biasa. Iya. Ini betul-betul ya, wanginya yang mungkin dirasakan oleh seluruh orang di sekitar situ, atau beliau sendiri. Nah, kita dengarkan cerita beliau, kisahnya. Terima kasih Bapak Rifki, bersama kita kembali dalam rangka membahas masalah buku Manajemen Kematian. Sengaja kami paparkan di buku itu mayat semerbak wangi bagi pemirsa dan yang membaca Manajemen Kematian, supaya sebagai pelajaran bagi kita. Di sini kami melihat sewaktu akan menyelenggarakan jenazah ini, akan menyelenggarakan jenazah di Kota Padang ini, ya, kita dijemput. Waktu itu saya dijemput ke Kanwil. Ke kantor? Iya, ke kantor ya. Jadi ke Kanwil pagi jam 9 pagi. Iya. Jam 9 pagi langsung ke rumah duka pakai baju dinas. Iya, masih baju dinas ya. Nggak sempat tukar baju Pak Rifki karena saya dipanggil itu orang sudah saudara udah rame dan ibu itu meninggalnya sesudah sholat subuh. Dan sedang berdoa Pak Rifki. Sedang berdoa. Ini keterangan ini saya dapatkan dari keluarganya ya. Nah, jadi kebiasaan ibu ini, dia salat berjamaah 5 waktu itu, sekalipun beliau nggak bisa berjalan sendiri, anaknya yang antar ke masjid, nggak pernah tinggal ya. Itu pertama. Yang kedua, dia nggak banyak gimana istilah orang, nggak suka ribah lah ya. Ya, nggak suka ribah. Nggak suka dia. Kemarin nggak ada lah. Dia pun pergi sholat ke masjid. Dia masuk masjid, dia sunat sholat, sudah berdoa, sudah sunat, dia pulang lagi. Gak ada yang duduk di masjid tuh, yang duduk rame-rame sama bergabung dengan jemaah, nggak ada dia. Karena menghindari bergunjing tadi mungkin ya. Setelah tanya sama keluarganya, ternyata ibu ini di rumah tidak pernah tinggal sholat duha dan tahajudnya. Subhanallah. Nah, itu ibu itu kan. Dan ibu pun nggak pernah memberi beban kepada anaknya. Dan kalau dia pun nggak pernah minta sama anak. Minta apapun yang diinginkannya. Enggak ada, dia nggak bisa. Kalau misalnya ibu mau apa dibelikan anaknya, dia terima. Nggak ada, dia bilang ini nggak enak, saya nggak mau. Nggak pernah dia nggak pernah membuat hati kami ini tersinggung katanya. Kecil hati kami, kata anak-anak. Pokoknya ibu ini apa saja diberikan, baik itu pakaian, baik itu apa yang diberikan oleh anaknya, dia terima. Malah kami belikan hari ini, besok dia pakai. Langsung dia menyenangkan anaknya. Nggak pernah waktu kami kecil-kecil dulu, nggak pernah juga mengeluh katanya. Dia asik dengan pekerjaan. Padahal dulu dia juga PNS. Dia juga PNS. Jadi dia bekerja sebagaimana ibu-ibu bekerja lah. Pokoknya aktivitas dijalankan dengan baik di masyarakat. Hari baik, hari buruk, kan kabar baik. Ada yang orang kenduri, dia datang pergi kenduri. Cuma itu aja, pulang lagi gitu. Nah, nggak pernah dia yang duduk rame-rame, nggak pernah. Iya. Jadi pas dia meninggal itu sesudah sholat subuh. Ada sakit dulu atau gimana? Nggak ada sakit. Meninggalnya itu dia membaca kalimah. Iya, memang karena dia juga salah satu jemaah kalau saya di masjid, saya tahu ibu itu, gitu kan? Ya, almarhumah, dia tahu kalau saya memberikan tausiah di masjid, beliau hadir terus. Beliau senyumnya itu sampai hari ini masih ingat gitu. Senyumnya, malah dibilangnya sama saya masih ingat, katanya Bu Eli banyak ya amalnya ya. Kita punya juga pingin seperti itu, banyak amal katanya.
Ya, nggak ada dia bilangnya saya sholat duha. Itu saya dapatkan dari anaknya. Padahal dia sudah seperti itu ibadahnya, masih iri dengan orang beribadah lain. Masih apa? Dia, saya juga kepingin kayak gitulah Bu Eli. Saya kepingin husnul khotimah itu, ya kan? Ibu itu kan, memang iya. Pas masuk ke rumah, saya kan kebiasaan saya sebelum menyelenggarakan jenazah, saya kan pergi ke tempat di mana main itu tidur. Pas nyampe situ aroma itu terbau. Tidak ada lagi parfum, nggak ada sih. Nggak ada parfum. Saya bilang sama anaknya yang besar, ini parfum apa ini? Nggak ada Bu, memang bau mama katanya. Memang terbukti. Apa terbuktinya? Sewaktu mayat diangkat ke tempat mandi, saya membuka selendang, buka baju, aroma itu lengket di jilbab saya pulang. Gitu. Jadi kan aroma itu kan lengket di baju. Dan aroma itu sebanyak yang Bu Eli ketemu dengan jenazah, enggak ketemu wangi seperti itu. Enggak. Dikira bumbu melati, enggak juga melati. Saya enggak tahu bumbu apa. Tapi saya menebak wangi itu. Iya, kan? Lengket di jilbab ini dan baju yang dipakai. Wangi. Jadi kan saya juga pede. Bahagianya ibu ini lagi, wajahnya berseri-seri. Pokoknya gimana gitu, bahagia, kita menyelenggarakan juga bahagia gitu. Memang wangi sampai ke kubur Pak Rifki. Sampai ke kubur. Iya, pas ke kuburan belum lagi jasadnya masuk. Kita kan pas ini kan turun mobil ambulan itu, Billy langsung lari dulu lihat kuburannya. Kuburannya pas kita lihat ke bawah kayak gitu, adem Pak Rifki, adem kuburannya. Tempatnya senang kita lihat. Belum masuk mayatnya lagi. Sudah bayang seperti istana jadinya. Iya, pas mayat itu lewat, bau itu sama dengan bau jilbab, gitu kan? Sampai pulang. Dan nggak salah, udah dicuci 2 kali baru hilang. Baju yang dipakai itu. Luar biasa. Itu kan, sengaja ini dipaparkan dalam buku supaya orang bisa ambil hikmahnya bahwa ternyata dengan kita perbuatan baik kita, ibadah yang kita lakukan hari ini, kebaikan yang kita lakukan hari ini, sewaktu kita meninggal dilihatkan oleh Allah. Itulah mungkin ini salah satunya itu husnul khotimah itu wangi. Ya. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Amin ya. Amin. Iya. Baik, terima kasih. Yakin saya ada manfaatnya dan kita berusaha seperti ini ya. Selalu berbuat baik. Hindarilah dosa-dosa kecil apalagi dosa besar. Nauzubillah. Karena nanti itu akan terlihat ketika sakaratul maut kita. Apalagi waktu kita dimandikan orang, dikafani. Kan ada kita lihat di lapangan itu Pak Rifki, ada aroma tidak sedap ya kan. Ada yang baunya tuh menyengat ya. Nauzubillah min zalik aja. Jadikan pelajaran. Yang wangi itu juga pelajaran. Loh, kok wangi ya? Saya gimana ya? Gitu. Iya. Oke, luar biasa Beli. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.